الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan penyampaian materi yang berkaitan dengan terapi dengan sedekah, at-tadawi bis shadaqah, yang disusun oleh Hasan bin Ahmad Hammam dan kawan-kawan. Sekarang kita telah sampai kepada bagian tentang bagaimana petunjuk Nabi SAW tentang sedekah. Sungguh sangat indah ungkapan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang petunjuk Nabi SAW dalam bersedekah. Beliau mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW merupakan orang yang paling banyak bersedekah dengan apapun yang beliau miliki. Beliau tidak meminta lebih banyak dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, dan beliau juga tidak pernah memandang sedikit pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang pun yang meminta sesuatu yang beliau punya, baik itu sedikit maupun banyak, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberikannya. Pemberian beliau itu ialah pemberian seseorang yang tidak takut akan kemiskinan. Bersedekah dan memberi merupakan hal yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan dan kesenangan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang diberikan kepadanya lebih besar dari kebahagiaan orang yang menerimanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling dermawan untuk sesuatu kebaikan. Tangan kanan beliau seperti angin yang berhembus. Bila seseorang memerlukan uluran tangan dan mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam niscaya mendahulukan orang itu daripada diri beliau sendiri. Terkadang dengan memberinya makan, memberi hadiah, atau dengan membeli sesuatu lalu memberikan barang tersebut sekaligus uangnya kepada si penjual. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga terkadang meminjam sesuatu lalu mengembalikannya dengan yang lebih banyak, lebih baik, atau bahkan lebih besar lagi. Beliau biasa membeli sesuatu dan memberi harga lebih tinggi dari harga barang. Beliau menerima hadiah dan membalasnya dengan yang lebih baik dan berlipat ganda sebagai suatu tindakan kasih sayang serta variasi dalam berbagai wujud sedekah dan kebajikan dengan segala kemungkinannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyedekahkan apapun yang beliau punya dengan kondisi dan dengan sabda beliau, hingga beliau memberikan segala yang ada. Beliau memerintahkan untuk bersedekah dan menganjurkannya. Beliau mengajak dengan tindakan nyata dan sabda. Bila ada orang pelit dan kikir memandang beliau,
niscaya kondisi beliau akan mendorongnya untuk memberi dan berinfak. Orang yang bersahabat serta bergaul dengan beliau dan melihat petunjuk beliau pasti tidak akan mengekang jiwanya untuk berlaku dermawan dan kebajikan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ialah orang yang paling murah hatinya, orang yang paling bersih jiwanya, serta orang yang paling lembut perasaannya, karena sedekah dan kebajikan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk lapangnya hati. Sekarang kita akan mengikuti bagaimana kedermawanan Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling dermawan, dan beliau sangat dermawan di bulan Ramadan saat bertemu Jibril. Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Ini disebutkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Jabir radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, "Masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu faqala la." Tidaklah pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu lalu beliau bersabda tidak. Hadis ini juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau merupakan muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam syai'an illa a'tahu. Qala faja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumihi. Faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikannya. Seseorang mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memberikan domba padanya yang ada di antara dua gunung. Lantas orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad itu memberikan sesuatu kepada orang tanpa takut akan kemiskinan." Hadis ini riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, annahum zahabu syatan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha. Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Qala baqiya kulluha ghairu katifiha. Para sahabat menyembelih seekor domba. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masih ada sisanya?" Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Tidak tersisa apapun selain bahunya saja." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semuanya masih ada kecuali bahunya." Hadis riwayat At-Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan sahih. Artinya akan tersisa untuk kita di akhirat kelak kecuali pundaknya saja. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Sahal bin Sa'ad berkata, seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pakaian berupa mantel yang berbordir. Wanita itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang untuk memberikan pakaian ini pada Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, dan memang beliau sangat memerlukannya. Kemudian mantel itu dilirik oleh salah seorang sahabat. Ia berkata, "Ya Rasulullah, indah sekali mantel itu. Berikan mantel itu padaku." Beliau pun memberikannya.
Ketika Rasulullah SAW telah pergi, para sahabat lain mencelanya seraya berkata, "Kamu tidak bersikap baik saat melihat Rasulullah mengambil mantel pemberian wanita itu, karena beliau sangat memerlukannya, lalu kamu memintanya. Padahal kamu tahu kalau Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta pada beliau." Sahabat itu pun berkata, "Demi Allah, tidak ada yang mendorongku untuk melakukan hal itu, melainkan karena aku berharap keberkahannya ketika telah dipakai oleh Rasulullah SAW, dan saya berharap mantel itu menjadi kain kafanku nanti." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengunjungi Bilal dan ia memiliki setumpuk gandum. Beliau SAW bersabda, "Apa ini wahai Bilal?" Ia pun menjawab, "Saya menyimpannya untuk para tamu Anda." Beliau bersabda, "Tidakkah kau takut ia hanya akan menjadi asap di neraka jahanam? Infakkan wahai Bilal, dan janganlah engkau takut miskin pada Zat yang memiliki Arasy." Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang baik, dan At-Tabrani dari Abu Hurairah yang sama dengan sanad yang baik pula. Sabda beliau SAW, "Dan janganlah engkau takut miskin pada Zat yang memiliki Arasy," yaitu sebagai wujud keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, berprasangka baik kepadanya dan bertawakal kepadanya, diiringi dengan melakukan perantara dan usaha. Bahwa Abu Dzar berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, saya pernah bersama Rasulullah SAW dengan memegang tangan beliau. Beliau bersabda kepadaku, 'Ya Aba Dzar, ma uhibbu anna li uhudan zahaban wa fiddah unfikuhu fi sabilillah amutu yawma amut fa adaw minhu qiratan.' Qultu ya Rasulullah, kintaran. Qala ya Aba Dzar, azhabu ilal aqal wa tazhabu ilal aksar, uridul akhirah wa turidud dunya qiratan. Fa'adaha alayya salasa marrat." Wahai Abu Dzar, saya tidak ingin memiliki emas dan perak sebesar gunung Uhud, lalu saya infakkan di jalan Allah, kemudian saya meninggal pada saat ajalku tiba dengan meninggalkan sedikit harta. Saya bertanya, "Bagaimana dengan harta yang banyak?" Beliau menjawab, "Wahai Abu Dzar, saya memilih yang sedikit, sedangkan engkau memilih yang lebih banyak. Saya menginginkan akhirat, sedangkan engkau menginginkan dunia. Cukuplah bagimu harta yang sedikit saja." Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali padaku. Hadis riwayat At-Tabrani semisalnya, dan Al-Bazzar serta Al-Haisami berkata sanad Al-Bazzar itu baik. Sekarang kita mengikuti bagaimana infaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu hari Rasulullah memerintahkan kami bersedekah, dan hal itu bertepatan sekali dengan adanya hartaku. Aku bergumam, hari ini aku pasti mengalahkan Abu Bakar bila aku mendahulunya pada suatu hari nanti. Lalu saya menginfakkan setengah dari hartaku. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang kau sisihkan untuk keluargamu?" Saya menjawab, "Saya menyisakan separuhnya untuk mereka." Kemudian Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abu Bakar, apa yang kamu sisihkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Saya menyisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Aku pun bergumam, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkannya untuk mendapatkan keutamaan selamanya." Kisah ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Ad-Darimi, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi semua riwayat itu dari Umar. Kemudian Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Asma, saat Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Abu Bakar membawa seluruh hartanya,
sebesar 5.000 dirham. Asma melanjutkan, kakekku Abu Quhafa mendatangi kami dan saat itu ia sudah buta. Ia berkata, demi Allah, sungguh aku berpendapat bahwa ia menyakiti kalian dengan menafkahkan seluruh hartanya untuk kepentingannya sendiri. Saya berkata, tidak demikian wahai kakek, ia meninggalkan harta yang banyak untuk kita. Asma melanjutkan perkataannya, saya mengambil beberapa batu dan meletakkannya pada lubang rumah yang menjadi tempat penyimpanan harta ayahku. Setelah itu saya meletakkan pakaian-pakaian di atas batu-batu tersebut. Lalu aku menarik tangan kakekku seraya berkata, wahai kakek, letakkan tanganmu di atas harta ini. Asma pun melanjutkan, lalu ia pun meletakkan tangannya di atas harta itu. Kakekku berkata, tidak mengapa bila ia meninggalkan barang ini untuk kalian. Ia telah berbuat baik dan barang ini merupakan kelanjutan hidup kalian. Demi Allah, ayahku tidak meninggalkan apapun untuk kami. Tindakanku itu semata untuk menenangkan kakekku. Sekarang mari kita simak bagaimana infak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Hakim meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Samurah berkata, Utsman bin Affan mendatangi Nabi SAW dengan membawa 1.000 dinar saat mempersiapkan pasukan perang Tabuk dalam kondisi sulit. Utsman meletakkan seluruh uang itu di pangkuan Nabi SAW. Abdurrahman berkata, lalu Nabi SAW membalikannya seraya bersabda, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaumi marrat. Tidaklah membahayakan Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Beliau mengucapkannya beberapa kali. Kisah ini diriwayatkan di dalam Al-Hakim dan berkata sanadnya sahih, tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya. Al-Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada Utsman, "Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma a'lanta wa ma akhfaita wa ma huwa kain ila an taquma as-sa'ah." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai Utsman, apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu tampakkan, apa yang engkau sembunyikan, dan apapun yang terjadi hingga hari kiamat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "May yashtari lana bi'ra Ruma fayaj'alha shadaqah lil muslimin saqahu Allah yaumal qiyamah minal atash fastaraha Utsmanu faj'alha shadaqah lil muslimin." Barang siapa yang mau membeli sumur rumah untuk kami lalu menjadikannya sebagai sedekah untuk kaum muslimin, niscaya Allah akan memberikan minuman kepadanya pada hari kiamat saat kehausan. Lalu Utsman membelinya dan dijadikan sebagai sedekah untuk kaum muslimin. Kisah itu diabadikan di dalam hadis riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, kami pernah bersama Nabi dalam suatu peperangan. Pasukan kaum muslimin mengalami kesulitan hingga saya melihat kemalangan di wajah kaum muslimin dan kebahagiaan di wajah kaum munafik. Saat melihat kondisi tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "La taghibu syamsu hatta yatiyakumullahu birizqin." Sungguh matahari ini tidak akan terbenam hingga kalian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui hal tersebut, Utsman lantas membeli 14 unta tunggangan yang berisi makanan dan 9 diantaranya diberikan untuk Nabi SAW. Melihat hal itu, beliau bersabda, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Utsman yang mengirimnya kemari." Terlihatlah kebahagiaan di wajah Rasulullah dan kemuraman di wajah kaum munafik.
Lalu saya melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau hingga terlihat putih kedua ketiak beliau untuk mendoakan Utsman dengan suatu doa yang tidak pernah saya dengar untuk siapapun sebelum dan sesudahnya. Beliau berdoa, Allahumma ati Utsman, Allahumma fa'al bi Utsman. Ya Allah, berilah Utsman, ya Allah, berbuat baiklah kepada Utsman. Kisah ini diabadikan di dalam At-Tabarani dan Ibnu Asakir dari Abu Mus'ab. Sekarang kita simak bagaimana infak Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nafi, pelayan Ibnu Umar, meriwayatkan apabila Ibnu Umar sangat mengagumi suatu hartanya, ia pasti mempersembahkannya untuk Allah. Nafi berkata, hamba sahayanya mengetahui hal tersebut. Kemudian salah seorang budaknya semangat untuk beribadah di masjid. Saya melihatnya dalam kondisi seperti itu. Ibnu Umar memerdekakan budak tersebut. Para sahabatnya berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, mereka itu tidak lain hanya membohongimu. Ibnu Umar menjawab, barang siapa yang menipu kami dengan Allah, niscaya kami tertipu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah jilid 1 halaman 294. Ayyub bin Wail berkata, Ibnu Umar diberi 10.000 rial, lalu ia membagi-bagikan uang tersebut. Keesokan harinya ia berhutang makanan untuk hewan tunggangannya seharga 1 dirham. Kemudian dari Nafi, ia berkata, bila Ibnu Umar membagi-bagikan 30.000 dalam satu majelis, pada bulan berikutnya pasti ia tidak makan sepotong daging pun. Abu Nuaim meriwayatkan dari Muhammad bin Qais, tidaklah Abdullah bin Umar makan kecuali pasti bersama orang-orang miskin hingga hal itu mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Abu Bakar bin Habs meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar tidak makan suatu makanan pun kecuali pasti bersama seorang anak yatim. Sa'id bin Hilal meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar sangat ingin makan ikan, akan tetapi orang-orang hanya mendapatkan 1 ekor ikan saja. Istrinya menghidangkan ikan itu untuk Abdullah bin Umar. Namun setelah ikan diletakkan di hadapannya, seorang miskin datang di depan pintu. Ibnu Umar berkata, berikan ikan itu kepadanya. Istrinya berkata, subhanallah, kita dapat memberinya 1 dirham saja, dan makanlah ikan tersebut. Ia berkata, tidak. Abdullah bin Umar menyukai ikan tersebut, dan tatkala Ibnu Umar menyukai sesuatu, niscaya ia tinggalkan hal itu untuk Allah sebagai suatu sedekah. Sekarang kita lihat bagaimana infaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Al-Muwatta, Al-Imam Malik meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan seorang miskin yang meminta kepadanya. Waktu itu ia tengah berpuasa. Di rumah tidak ada makanan apapun kecuali roti kering. Ia berkata kepada pelayannya, berikan roti ini kepadanya. Pelayan itu berkata, tidak ada lagi makanan untuk berbuka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, berikan roti itu kepadanya. Pelayan itu memberikannya, dan pada sore harinya kami diberi hadiah seekor domba dari keluarga atau dari seorang yang belum pernah memberi kami apapun sebelumnya. Aisyah radhiyallahu anha menutupinya dengan pengharum, lalu memanggilku seraya berkata, makanlah makanan ini lebih baik dari sepotong rotimu tadi. Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, saya tidak pernah melihat 2 wanita yang lebih dermawan melebihi Aisyah dan Asma. Aisyah selalu mengumpulkan sesuatu hingga bila sudah banyak ia pun membagi-bagikannya, sedangkan Asma tidak pernah menyimpan sesuatu pun untuk keesokan harinya. Kisah ini
diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Seorang wanita yang sering mendatangi Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Ibnu Zubair mengirim sejumlah uang untuk Aisyah di dalam 2 kantung. Aisyah berkata, saya kira nilainya mencapai 180.000. Lalu ia meminta mangkok padahal ia berpuasa saat itu. Ia duduk seraya membagi-bagikan uang tersebut kepada orang-orang hingga tidak tersisa 1 dirham pun. Pada sore harinya Aisyah berkata, wahai pelayan, berikan makanan berbuka untukku. Ia membawa roti dan minyak seraya berkata kepada Aisyah, kenapa kamu tidak membeli daging buat kita dengan 1 dirham saja dari harta yang telah kau bagikan hari ini untuk berbuka? Aisyah menjawab, jangan kamu menyesalinya, karena bila kamu mengingatkanku tadi, pasti akan aku lakukan. Selanjutnya kita simak bagaimana infaknya Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling cepat menyusulku di antara kalian ialah yang paling panjang tangannya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, kami pun saling mengukur tangan kami agar mengetahui siapa yang paling panjang tangannya, dan ternyata istri beliau yang paling panjang tangannya ialah Zainab, karena ia bekerja dengan tangannya sendiri dan selalu bersedekah. Kisah di atas diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan lafal hadis tersebut dari Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, bila kami berkumpul di kediaman salah seorang di antara kami sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami selalu mengukur tangan-tangan kami di tembok untuk mencari tahu siapa yang tangannya paling panjang. Kami masih saja melakukan hal tersebut hingga setelah Zainab binti Jahsy meninggal, dan ternyata ia adalah wanita yang tangannya paling pendek, bukan yang paling panjang di antara kami. Kami akhirnya memahami bahwa yang dimaksud panjang tangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang suka bersedekah, dan Zainab merupakan wanita pekerja dengan tangannya. Ia menyamak kulit, menyulam dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Zainab merajut pakaian lalu memberikannya kepada pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjahit dan memanfaatkannya untuk perang. Kisah di atas diabadikan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat. Sekarang kita lihat bagaimana infaknya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, saat turun ayat man dzalladzi yuqridullahu qardon hasana, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik? Quran surat Al-Baqarah 245. Abu Ad-Dahdah berkata, ya Rasulullah, apakah Allah meminta pinjaman pada kita? Beliau bersabda, ya benar, wahai Abu Ad-Dahdah. Ia berkata, perlihatkan tanganmu. Ia pun meraih tangan beliau lalu berkata, aku pinjamkan kebunku yang berisi 600 pohon kurma untuk Rabbku. Lalu ia berjalan menuju kebunnya, sementara Ummu Ad-Dahdah berada di dalamnya bersama keluarganya. Abu Ad-Dahdah memanggil-manggil, wahai Ummu Ad-Dahdah. Dia menjawab, ya Abu Ad-Dahdah. Abu Ad-Dahdah berkata, keluarlah dari kebun itu, karena aku telah memberikannya kepada Allah sebagai pinjaman. Lantas Nabi SAW bersabda, kam min azkin rodahin li Abi Dahdah ya fil jannah. Kam min azkin rodahin li Abi Dahdah fil jannah. Betapa banyaknya pohon kurma yang lebat buahnya untuk Abu Dahdah di surga. Beliau mengucapkannya beberapa kali. Kisah di atas diabadikan oleh Abu Ya'la dan At-Tabarani, dan para perawinya terpercaya.
Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan memiliki pohon korma, sedangkan saya ingin membangun kebun di tempatnya. Tolong suruhlah ia agar memberikan tempat itu untukku agar saya dapat membangunnya." Nabi SAW bersabda, "Atihi iyyaha binakhlatin fil jannah." Berikan pohon tersebut kepadanya dengan imbalan pohon kurma di surga. Tapi ia menolak memberikannya. Lalu Abu Dahda berkata kepadanya, "Juallah pohon kurmamu itu dengan imbalan kebunku yang berisi 600 pohon kurma." Orang itu bersedia menjualnya. Kemudian Abu Dahda mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah membeli pohon kurma itu dengan imbalan kebunku, maka berikanlah pohon itu kepada anak yatim tersebut, karena saya telah memberikannya kepada anda." Nabi SAW bersabda, "Atihi iyyaha binakhlatin fil jannah." Berikan pohon tersebut kepadanya dengan imbalan pohon kurma di surga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baghawi dan Al-Hakim dari Anas radhiyallahu anhu. Sekarang kita lihat bagaimana infaknya Abu Talha radhiyallahu anhu. Anas meriwayatkan, di Madinah Abu Talha radhiyallahu anhu merupakan orang Ansor yang paling banyak hartanya, yaitu berupa pohon kurma. Harta yang paling ia sukai ialah kebun Bayruha yang menghadap ke masjid. Rasulullah SAW sering masuk minum airnya yang begitu segar. Ketika turun ayat, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 92. Abu Talha kemudian pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Sungguh Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan hartaku yang paling aku cintai yaitu Bayruha. Harta itu aku sedekahkan kepada Allah. Saya mengharapkan kebajikan dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu gunakanlah menurut yang terbaik bagi Anda sesuai yang diwahyukan kepada Allah ya Rasulullah." Anas berkata, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Bah, zalika malun rabih, zalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qulta fihi wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin." Bagus, itulah harta yang beruntung, itulah harta yang beruntung. Sungguh saya telah mendengar apa yang kamu utarakan, dan saya berpendapat agar kamu memberikan sedekah itu kepada kerabatmu. Lalu Abu Talha berkata, "Saya akan melakukannya ya Rasulullah." Kemudian Abu Talha membagi-bagikan harta tersebut untuk kerabat dan keturunan pamannya. Kisah ini dibadikan di dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Demikian beberapa contoh infaknya para sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menginspirasi kita, memotivasi kita untuk bisa mengikuti para sahabat Nabi tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.